Jorge Martin diprediksi akan absen selama 3 bulan. Sang juara bertahan MotoGP, Jorge Martin, mungkin akan absen dari balapan selama 3 bulan ke depan. Cedera baru yang dialami Jorge Martin membuatnya harus beristirahat setidaknya selama 2 pekan di rumah sakit Qatar sebelum bisa kembali ke Spanyol. Indikasi awal menunjukkan bahwa ia akan absen sekitar 3 bulan. Setelah melewatkan 3 balapan pertama tahun ini, pembalap Aprilia itu kembali ke MotoGP setelah pulih. Ternyata comeback menjadi awal bencana lain. Ia crash di lap 14 dan ditabrak Fabio Di Giannantonio saat terbaring di lintasan. Hasil pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan adanya pneumotoraks dan 11 tulang rusuk yang patah. Martin harus menjalani pemasangan selang drainase di bagian kanannya, yang kemungkinan akan dilepas dalam 4 hingga 7 hari. Malam kedua di rumah sakit berjalan sedikit lebih baik. Tapi, dia sangat kesakitan dan selang yang tertanam di tubuhnya sangat mengganggunya. Jelas orang dekat Martin kepada motorsport. Pulang ke Spanyol adalah prioritas utama bagi Martin, namun karena cederanya, terbang bisa jadi sangat menyakitkan atau bahkan mustahil. Jika semuanya berjalan dengan baik, Jorge bisa mencoba naik pesawat dan terbang dalam waktu sekitar 2 minggu. Bahkan mungkin 3 minggu. Ucap sumber. Tidak peduli seberapa baik segala sesuatunya berjalan dari perspektif perjalanan, seorang dokter yang secara teratur merawat para pembalap MotoGP mengatakan bahwa Martin akan absen selama tidak kurang dari 3 bulan, sambil menunggu rincian lebih lanjut tentang cederanya. Setelah mengalami cedera 3 kali dalam 65 hari dan mengalami 2 kecelakaan yang sangat parah setelah 2 pemulihan pertama, Martin harus bersabar sebelum kembali mengendarai Aprilia. Hal ini akan menjadi lebih penting sekarang dibandingkan saat menjelang kembalinya ke Qatar. Dalam wawancara eksklusifnya dengan motorsport.com pekan lalu, pemimpin klasemen sementara kejuaraan dunia Marc Marquez mengatakan satu-satunya penyesalan dalam karirnya adalah memaksakan diri kembali ke lintasan terlalu cepat pada 2020. Sebelum Qatar, Martin mengatakan bahwa ia berterima kasih kepada Marquez yang telah menasihatinya untuk meluangkan waktu untuk memulihkan diri dari cedera yang membuatnya tidak bisa ambil bagian dalam 3 balapan akhir pekan pertama. Dalinya puji kemampuan taktis dan kelihayan Marquez. Manajer umum Ducati, Gigi Dalinya, memberikan pujian kepada pembalap bintangnya, Marc Marquez, dan menyoroti performa pembalap Spanyol itu setelah kemenangannya di MotoGP Qatar. Dalinya selalu memberikan pandangan dan ringkasannya tentang kejadian-kejadian yang terjadi di akhir pekan. Dalam hal ini setelah MotoGP Qatar, di mana Desmosedici EP25 milik Marc Marquez, benar-benar menyapu bersih para pesaingnya. Akhir pekan yang spesial untuk motor dan pembalap kami. Ducati mencetak 2 poin dengan podium yang, sekali lagi, sesuai dengan warna kami, dengan 5 motor berada di posisi 6 besar, ungkap Dalinya. Namun, hal itu tidak mengurangi fakta bahwa Ducati berhasil meraih kemenangan dan kini telah memenangi setiap balapan MotoGP selama lebih dari 1 tahun. Sebuah kemenangan, yang ke-21 secara beruntun, dengan rasa yang kuat melawan rival kuat yang baru saja menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Sebuah kesuksesan yang, jika dilihat dari bagaimana hal itu terjadi, mendorong kami untuk tidak pernah lengah, ungkap Dalinya. Meski begitu, Dalinya fokus pada manajemen balapan Marc, dan strateginya untuk mengamankan kemenangan, yang ketiga dalam 4 Grand Prix. Marc yang tak tertandingi saat ini, dalam sebuah latihan dengan gaya yang sekali lagi menunjukkan semua kekuatannya, tetapi di atas semua itu, kemampuan taktis dan kelihayannya dalam berkompetisi untuk mengetahui bagaimana membaca balapan dan memodulasi sumber dayanya pada saat-saat terpenting, mengoptimalkan bentuk dan waktu untuk serangan terakhir. Ia menyoroti pembalap Spanyol itu. Dia mencetak kesuksesan ketiganya dalam 4 balapan panjang, yang ke-7 dalam 8 balapan hingga saat ini. Pole, sprint, GP, dan lap tercepat di lintasan di mana ia tidak pernah berada dalam performa terbaiknya selama lebih dari 10 tahun. Ini bukan salah satu tempat favoritnya dan ini membuat kesuksesannya semakin cemerlang, ungkap Dalinya. Sekali lagi, keunggulan dan kemudahan Marquez dikontraskan dengan perjuangan Bagnaia untuk merespons. Saya juga puas dengan balapan Pecco, pertarungan yang bagus dan sesuai dengan kategorinya, hanya dibatasi oleh start grid yang terlalu jauh dari barisan depan, yang memaksanya untuk segera mengerahkan sumber daya yang berharga untuk kembali, karena tidak dapat menyimpannya untuk akhir balapan, di mana mau tidak mau semua itu memakan korban. Kami juga memberi hormat kepada Morbidelli yang tampil luar biasa dan layak untuk naik podium. Awal yang sangat baik untuk kejuaraan ini adalah konfirmasi lebih lanjut tentang kekuatannya, serta kekuatan tim.
Hari ini adalah penampilan yang luar biasa dan dia memimpin balapan selama beberapa lap, ungkap Dal-I-nya. Kali ini, Alex Marquez tidak mampu bersaing untuk memperebutkan posisi teratas. Namun Roque Fermin Aldeguer yang menunggangi Gresini Ducati sekali lagi menunjukkan kemampuannya. Aldeguer telah mengukuhkan kembali dirinya setelah sprint dan Yippee Austin dengan finish di posisi kelima yang menunjukkan adaptasi dan peningkatan yang berkelanjutan, serta bakat dan kerja sama tim yang baik. Aroma segar dan senyum cerah untuk menutup akhir pekan yang penting ini, ungkap Dal-I-nya. Vinales puas dengan kecepatan dan pengereman KTM. Maverick Vinales berbicara tentang beberapa fitur motor KTM dibandingkan dengan Aprilia di MotoGP Qatar. Meskipun ia kemudian terkena penalti, Maverick Vinales bersinar di gurun pasir di Qatar. Pembalap Spanyol ini telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam hal adaptasinya dengan KTM sejak ia melakukan beberapa perubahan sebelum balapan panjang di EP Argentina. Setelah memberikan perasaan yang baik dalam sprint Sabtu di Losail, ia mengambil langkah maju pada Minggu dengan penampilan yang spektakuler. Pembalap Spanyol itu bahkan memimpin balapan utama di depan Marc Marquez dari Ducati. Meskipun benar bahwa juara dunia 8 kali itu akhirnya menyalipnya di bagian akhir balapan, dengan manajemen ban yang brilian, Marc mampu bertahan di belakang, mendekat, dan finish di urutan kedua di depan Francesco Bagnaia, yang terpaut jauh dengan para pembalap lain di grid dengan RC16. Meskipun Vinales akhirnya terkena penalti tambahan 16 detik pada catatan waktu terakhirnya karena tidak mematuhi peraturan tekanan ban minimum, yang membuatnya turun dari posisi kedua ke posisi 14, tidak ada pembalap KTM yang mampu mendekati kecepatan balapannya. Dengan adanya penalti tersebut, Pedro Acosta berada di urutan ke-8, Enea Bastianini P11 dan Brad Binder di urutan ke-13. Namun semua pembalap KTM terpaut setidaknya 10 detik dari sang pembalap Spanyol saat mereka melewati garis finish. Pembalap bermor 12 ini makin nyaman dengan motor barunya, dan perbandingan antara RC16 dan RSGP, motor Aprilia yang dikendarai pembalap asal Spanyol ini hingga 2024 tidak dapat dihindari. Faktanya, Vinales sendiri telah melakukannya pada minggu lalu, di Prapodium Qatar, yaitu menjelang upacara podium yang disiarkan oleh kejuaraan melalui siaran internasional, seperti yang dilakukan oleh Formula 1. Saat Vinales, Marquez, dan Pecco Bagnaia menyaksikan sorotan balapan sebelum menerima trofi masing-masing, Marc mengajukan pertanyaan kepada rekan senegaranya yang memicu analisis Maverick selanjutnya. Anda berkendara lebih baik dengan motor ini, bukan? Ujar juara MotoGP 6 kali. Vinales menjawab, jauh lebih mudah. Dia berlari 2 kali lebih cepat. Lihatlah bagaimana dia berlari. Saya bisa mengerem sangat terlambat, tapi tidak berbelok. Namun, beberapa kekurangan berkendara di belakang KTM juga terungkap, karena udara kotor yang ditimbulkannya. Bagnaia, yang berada di belakang Vinales di sebagian besar balapan, mengatakan kepada pembalap Spanyol itu, sangat sulit berada di belakang KTM. Motor, di belakang, terus bergerak. Vinales bertanya mengapa motornya bergerak, dan pembalap Turin ini mengutarakan, motor, menyebabkan turbulensi ketika Anda berada di belakang KTM. Banyak gerakan. Namun, mereka segera kembali berbicara tentang kelebihannya. Di lintasan lurus saya sangat cepat, kata Vinales dengan gembira. Bagnaia menimpali, ini sedikit membantu.